Halo seluruh, balik lagi dengan Bad Review. Saya di sini akan melanjutkan cerita tentang anime Kaifuku Jutsushi no Yari Naoshi. Di mana anime ini menceritakan tentang pahlawan pemulih yang ingin melakukan pembalasan dendam kepada pahlawan lainnya di kehidupan sebelumnya. Jika kalian ingin tahu cerita sebelumnya, sebaiknya kalian lihat episode sebelumnya agar tidak kebingungan ya cuk. Link sudah ada di deskripsi ya cuk. Yo langsung saja masuk ke intro. Terlihat Keyarga dan yang lainnya sedang menyantap makanan. Setsuna dan Freya pun memuji Keyarga yang sudah memasak supnya. Keyarga pun kecewa ketika melihat Ivy tidak mau memakan masakannya. Ivy yang merasa tersinggung pun terlihat mempertanyakan Keyarga orang baik atau orang jahat. Seketika Keyarga mengatakan bahwa Ivy tidak akan bisa menemukan pria sebaik dirinya. Ivy pun mulai memakan sup buatan Keyarga. Tanpa sadar, Ivy pun meneteskan air matanya saat memakan supnya. Ketika Keyarga menanyakan Ivy, seketika Ivy menyangkal dan mengatakan bahwa rasanya sangat enak. Keyarga mulai membicarakan tentang Ivy untuk bekerja sama dengan dirinya, di mana dirinya merupakan kandidat satu-satunya sekaligus cucu mantan Raja Iblis. Keyarga juga berjanji jika dirinya akan melindungi sampai menjadi Raja Iblis. Di sisi melindungi Ivy, Keyarga juga akan membantu dirinya untuk membunuh Raja Iblis yang sekarang. Dengan begitu, Ivy bisa menyelamatkan suku sayap hitam yang tersisa. Tetapi dengan kompensasi dari kerjasama ini adalah jantung Raja Iblis. Keyarga ingin mengakhiri perang dengan menyuruh Ivy saat menjadi Raja Iblis untuk berdamai kepada manusia, agar tidak menjadi keuntungan kerajaan Georal. Ivy yang sudah mendengar perkataan Keyarga pun mengiyakan dan akan mengikutinya. Setelah makan, Keyarga dan Ivy pun melanjutkan pembicaraan di kandang. Suku sayap hitam adalah makhluk iblis yang luar biasa, sehingga dirinya bisa dengan mudah mengontrol iblis lainnya. Ketika Keyarga menanyakan iblis apa yang sering Ivy pakai, terlihat Ivy agak ragu karena dirinya belum bisa mengendalikannya, sehingga Ivy perlu melakukan percobaan agar bisa menurut. Keyarga yang masih penasaran, dirinya menanyakan kembali dan ternyata bukannya iblis yang dikendalikan Ivy, melainkan seorang dewa. Ternyata dewa yang dimaksud Ivy bernama Caladrius, yang merupakan burung dewa dari legenda burung pembawa penyakit. Diceritakan pada suatu saat ketika ada penyakit menular menyebar, terdapat burung penyelamat untuk menghilangkan wabah tersebut, kemudian pergi terbang. Di sisi lain ada burung iblis legenda, di mana dengan satu kepakan sayap Caladrius, satu negara bisa musnah. Keyarga yang tertarik pun langsung mengajak Ivy untuk melihatnya. Ivy pun terlihat menolaknya karena terlalu berbahaya. Seketika Keyarga membujuk Ivy, jika ingin melawan Raja Iblis dan menyelamatkan orang-orangnya, harus mempunyai kekuatan bertarung. Keyarga terlihat meyakinkan Ivy di mana jika ada senjata luar biasa, dirinya harus memakainya meski berhadapan dengan bahaya. Terlihat Ivy yang menolak karena dirinya belum bisa menahan cobaan serta akan menghadapi penyakit terburuk. Meski sangat beresiko, Ivy masih bersama Keyarga, di mana penyakit fatal pun bisa disembuhkan oleh Keyarga. Seketika, Ivy pun menerima permintaan Keyarga. Tetapi, ada syarat yang harus dipenuhi sebelum melakukan percobaan. Keyarga yang ingin pergi untuk mencari informasi seketika menyuruh Freya dan Setsuna untuk melindungi Ivy. Terlihat Ivy memperingatkan Keyarga karena wajah Keyarga sudah diketahui oleh mereka. Tanpa banyak waktu, Keyarga langsung mengubah mukanya. Ivy yang melihat Keyarga pun kaget dan ingin melihat muka asli Keyarga. Terlihat Freya dan Setsuna mengagumi muka asli Keyarga.
Scan berpindah di mana restoran yang hancur karena pertempuran Kearga dan makhluk iblis. Terlihat Kearga muncul di kerumunan penduduk yang sedang melihat restoran yang sudah rusak tersebut. Saat melihat-lihat, tiba-tiba datanglah makhluk sihir menyerang Kearga. Tetapi Kearga dengan mudahnya menghindari serangan tersebut. Penyamaran Kearga pun sudah terbongkar. Meski sudah mengubah wajah, tetapi aroma Kearga masih sama. Seketika Kearga menyerang bison yang ditunggangi oleh makhluk sihir tersebut. Ketika melihat bisonnya lepas kendali, terlihat Kearga tersenyum bahagia. Hal ini membuat Kearga ingin balas dendam dan menjadikan adegan balas dendam yang menyenangkan. Terlihat Kearga kembali ke persembunyiannya. Setsuna dan Freya yang mendapatkan oleh-oleh pun terlihat sangat bahagia. Setelah memberikan oleh-oleh, Kearga memberikan informasi bahwa Kearga diserang oleh orang yang telah mengincar Ivy. Seketika Kearga menyuruh Setsuna untuk melacak bau dari orang tersebut, serta mencari persembunyiannya. Terlihat Setsuna pun sangat bersemangat saat ingin membuat mereka membayar dengan nyawa mereka karena sudah menantang Kearga. Sebelum melakukan serangan, Kearga, Setsuna, dan Freya pun melakukan ritual bercocok tanam. Dan akhirnya Ivy pun merana dan akhirnya melakukan secara manual. Perburuan pun dimulai. Setsuna pun mulai mencari jejak orang yang telah menyerang Kearga. Terlihat Kearga dan Setsuna sudah menemukan persembunyian makhluk iblis yang menyerang Kearga. Kearga pun langsung mengeluarkan cairan afrosidak. Cairan tersebut langsung dilemparkan ke bison tersebut. Hal ini membuat bison ngamuk dan masuk ke dalam tenda. Sehingga makhluk sihir yang menyerang Kearga terkena tushball sama bison tersebut. Setelah klimaks, bison dan makhluk sihir pun pingsan. Tiba-tiba datanglah 3 makhluk sihir yang tak diundang. Seketika Kearga dan Setsuna menghabisi ketiga makhluk sihir dengan mudahnya. Ketiga makhluk sihir tersebut langsung disandera oleh Kearga untuk mendapatkan informasi. Setelah mendapatkan informasi, Kearga dan Setsuna pun langsung pergi meninggalkan makhluk sihir suku sapi gila tersebut. Scan berganti. Kearga dan yang lainnya sedang beristirahat, serta saling bercengkerama satu sama lain. Terlihat Ivy menanyakan kepada Kearga alasan memesan satu kamar. Ivy yang menanyakan hal tersebut karena dirinya malu jika Kearga, Freya, dan Setsuna bercocok tanam. Seketika Kearga menjawab akan lebih mudah untuk melindungi jika memakai kamar yang sama. Hari pun berganti, terlihat Freya sedang memilih tongkat sihir. Freya pun menemukan tongkat yang cocok untuk dirinya. Kearga tanpa berpikir panjang, dirinya langsung membelinya. Setelah membeli tongkatnya, Kearga langsung menyuruh Freya untuk mengisi sihir ke dalam tongkatnya. Seketika Freya langsung menuruti perkataan Kearga. Tetapi saat Freya mengisi, ternyata tongkat sihir yang dipakai Freya terdapat penghalang sehingga sihir Freya tidak berjalan mulus. Kearga yang melihatnya pun langsung memperbaiki tongkat sihir tersebut, sehingga Freya bisa mengalirkan sihirnya. Sang pedagang pun terlihat kaget dan memberikan pujian saat melihat Kearga memperbaiki tongkat dan menjadikan tongkat menjadi benda kelas spesial. Makhluk sihir yang sudah melihat kemampuan Kearga ingin memberikan tawaran untuk memperbaiki barang dan akan mengembalikan 30% yang sudah dibayar oleh Kearga. Terlihat Kearga tidak menyepakatinya, serta memberikan tawaran dengan setengah bayaran, dirinya akan memperbaikinya. Ketika kesepakatan udah disepakati, Kearga pun langsung memperbaiki tongkat sihirnya. Untuk ucapan terima kasih, makhluk sihir tersebut memberikan setengah uang Kearga serta memberikan pedang mitril kepada Kearga. Ketika Kearga sedang berbicara dengan makhluk sihir, terlihat orang berlarian untuk melihat pasukan Georal. Seketika Kearga menyuruh Freya untuk pergi terlebih dahulu.
Dan Kearga langsung pergi untuk melihat pasukan kerajaan Gyoral. Terlihat Norn sudah tiba dengan membawa pasukan elit tombak suci. Kearga yang memperhatikan dari atas terlihat percaya diri bahwa dirinya bisa melawan pasukan dengan mudahnya. Kearga pun terlihat kaget saat di dalam barisan pasukan ternyata ada pahlawan pedang blade. Dan film pun bersambung. Pembalasan dendam Kearu pun terus berlanjut dan jangan lupa saksikan episode selanjutnya. Dan jangan lupa ya guys, like, comment, and subscribe.